Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Nah, kali ini teman-teman ada yang beda nih dari kita bertiga. Kita dari kostum, kita ada sesuatu yang baru. Pantas beli jarotnya agak anyar bro. Jadi mungkin teman-teman Taksu Poleng jika ada istilahnya yang berminat untuk memiliki kaos dari Taksu Poleng bisa DM di IG. Ya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang orang sakti, Dede. Nah, pada zaman ini kan sakti itu diartikan berbeda-beda nih, Beli Jero ya. Ada sakti secara supranatural, ada sakti dengan pelaksanaan seperti itu, Beli Jero ya. Iya. Nah, mungkin dalam nantinya kita teman-teman membahas sakti ini, nanti kita mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu Dede. Jadi gini Beli Jero, kan kita ngobrol-ngobrol santai nih ketemu tema sesuatu yang menarik, yaitu tentang manusia sakti. Cara menjadi manusia sakti. Manusia sakti. Nah, kalau zaman dulu nih kita dengar cerita kan banyak nih, orang sakti. Kita nonton Wiro Sableng tuh dibilang sakti, benar. karena identik dengan bisa silat atau yang kepal lah dengan ilmu. Mak lampir juga ya. Mak lampir seperti itu. Nah, itulah sedikit artinya yang kita tahu tentang sakti. Nah, bagaimana nih menurut penjelasan dari Beli Jero nanti nih tentang manusia sakti nih, ya sedikit definisi lah yang bisa dijelaskan. Jadi gini Beli, bahwa sakti itu kan memiliki banyak arti Beli ya. Bahkan kita sebagai konsep agama Hindu, sakti itu lebih banyak istilahnya ke pendamping, yaitu perdana kan. Ada wasiwa, ada sakti seperti itu. Jadi sakti juga itu benar sesuatu yang memiliki ilmu kanuragan, supranatural dan lain sebagainya. Tapi kali ini kami dari Taksu Poleng ingin membahas bahwa sakti itu bukan berarti sesuatu yang menyeramkan, yang istilahnya klinik, atau sesuatu yang bisa dikatakan adalah tahyul ya, hal gaib. Tapi sakti di sini adalah bagaimana kita menjadi manusia untuk berusaha menangkap istilahnya fenomena yang ada di alam, juga memiliki intuisi yang kuat seperti itu, sehingga menjadi manusia yang lebih cerdas seperti itu. Berarti definisi Jero menggunakan kata sakti itu lebih bagaimana kita mengerti suara alam seperti itu. Benar. Jadi istilahnya sakti itu adalah bagaimana apabila manusia itu mampu apa yang dia ucapkan dia laksanakan loh. Istilahnya ada kejujuran, disiplin, inilah yang sakti. Seperti itu, Bli. Jadi lebih ke tindakan. Bli, ya benar. Nah, kalau pada zaman sekarang nih Beli Jero, kita tadi kan di Beli Dede menjelaskan bahwasanya dulu banyak orang-orang sakti seperti itu, Nenek Lampir, Wiro Sableng seperti itu dulu. Nah, pada zaman saat ini bisa nggak seperti beliau-beliau itu, Beli? Bisa, Bli. Masih Jadi bisa. itu masih. Jadi seperti ini, Bli, istilahnya kembali lagi kenapa kami dari Taksu Poleng teman-teman mengungkap hal ini, karena fenomena sekarang, Bli, kita ungkap fenomena sekarang bahwa zaman sekarang itu sedikit demi sedikit mengarahkan kita untuk menjauh dari Tuhan, Bli. Jadi dalam artian kita di zaman sekarang ini kita tuh diarahkan untuk selalu berpikir yang namanya materialistis. Bagaimana kita selalu berpikir yang namanya materialistis. Kemudian kita dituntut untuk menuntut ilmu duniawi setinggi-tingginya, Jadi bukan berarti ilmu duniawi ini tidak penting menurut tiap pribadi, bahwa alangkah indahnya apabila kita mampu membalancekan, menyeimbangkan antara bagaimana itu darmaning agama dan darmaning negara. Dalam artian apa? Tugas kita sebagai seorang warga negara apa? Tugas kita sebagai seorang hamba Tuhan apa? Apabila ini dibelankan, alangkah indahnya, Bli. Karena fenomena sekarang kita dari di SD, Bli, dari bangku SD sampai kita kuliah, kita itu hanya dididik untuk mengejar yang namanya materialistis. Bagaimana kita istilahnya, kalau kejar cita-cita menjadi apa? Menjadi dokter, cita-cita menjadi apa? Menjadi ini. Sebetulnya inilah kita didoktrinisasi untuk kita yang namanya bergerak di seputar pikiran itu hanya di materialistis. Jadi kesuksesan orang saat ini di zaman yang namanya milenial itu dilihat dari bagaimana dia mengumpulkan uang, bagaimana dia bisa mencari harta, bagaimana dia mencari jabatan atau tahta. Itulah ukuran kesuksesan. Kenapa ukuran kesuksesan tidak kita pandang dari bagaimana orang itu melakukan yang namanya karma atau perbuatan baik atau pahala lah. Kenapa enggak ini yang kita lihat seperti itu, Bli? Berarti gini, Jo.
kalau dilihat dari zaman sekarang kita menyebut dengan manusia sakti itu Iya. Mungkin orang awam ini lebih mengarah ke orang-orang yang bisa berkomunikasi lebih gitu. Artinya kalau kayak gini kita bilang kayak pemangku atau balian lah istilahnya, itu lebih sakti dari kita. Iya, gitu. iya. Jadi bagaimana mendefinisikan zaman sekarang ini bahwa semua orang itu bisa sakti itu. Jadi gini, Bli, sebelum istilahnya kita bahas seperti tema kita menjadi manusia yang sakti seperti itu ya. Jadi kita seperti saya katakan tuh bahwa globalisasi ini membuat kita hanya berpikir di materialistis. Yeah. Kemudian kita didogma dengan standar-standar kesuksesan yang hanya dilihat dari materi, harta, tahta dan jabatan, hanya itu aja kita bergerak. Kemudian akibatnya apa? Kita akan mudah dikontrol. Seperti itu. Kita menjadi manusia yang mudah dikontrol. Salah satu kontrol adalah propaganda seperti itu. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia itu kita memiliki 3 yang namanya kesadaran, Bli. Jadi untuk menjadi manusia sakti kita harus melalui yang namanya tiga kesadaran ini. Ada kesadaran fisik, kesadaran jiwa, dan kesadaran roh. Inilah yang harus kita pelajari seperti itu, Bli. Berarti semua orang di zaman sekarang ini Iya. berpotensi untuk menjadi sakti yang seperti Sakti, Jeruk, benar. asalkan Mampu menguasai mengerti ketiga hal ini. ini. Iya. Menguasai ketiga ini artinya kesadaran. Kesadaran fisik, kesadaran fisik. jiwa, dan kesadaran roh. Nah, dari kesadaran fisik nih, apa yang mesti kita latih Nah, untuk menjadi? Jadi inilah, Bli, kesadaran fisik inilah zaman sekarang kita hanya berpikir di kesadaran fisik aja. Materi. Bukan berarti Fisik, di kesadaran fisik. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, inilah kesadaran fisik. Jadi seperti Beli melihat, kemudian Beli mendengarkan apa yang Beli dengarkan, inilah namanya kesadaran fisik. Jadi sistem pendidikan kita ini kita hanya dirancang untuk mengalami proses namanya kesadaran fisik. Kenapa kita sebagai manusia tidak berusaha mendengar suara alam? Kita tidak berusaha melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh semua orang seperti itu, Bli. Jadi apabila kita mampu istilahnya mendengar suara alam, maka ini akan membangkitkan yang namanya cakra kundalini dalam tubuh manusia, Bli. Itu. Kemudian yang kedua ada namanya kesadaran jiwa, Bli. Jadi ini tahap yang kedua adalah kesadaran jiwa. Inilah yang sulit dicari, Bli. Jadi kesadaran jiwa ini seperti saya analogikan, Bli. Di saat kita marah, Bli, ya. Di saat kita marah, kita mampu mengangkat benda yang mustahil kita angkat di saat kita nggak marah dulu. Pernahkah kita berpikir kenapa di saat kita emosi kita mampu istilahnya menggerakkan benda yang sulit kita gerakkan seperti itu, Bli? Inilah yang namanya alam bawah sadar seperti itu, Bli, atau kesadaran jiwa, Bli, ya. Atau kesadaran jiwa. Jadi saya analogikan apabila manusia memiliki 100 kekuatan, maka manusia normal apabila manusia itu hanya sampai di kesadaran fisik, manusia akan menggunakan 20% saja. Lalu yang 80% ini kemana kekuatan kita? Inilah yang dipegang oleh saudara kita sebut dengan kade 4 atau pancasana atau sedulur papat limo pancer. Lah inilah yang istilahnya yang memanage atau mengendalikan kekuatan kita seperti itu, Bli. Berarti muncul saat situasi-situasi yang tidak tertentu ya. Tidak Seperti tertentu, contohnya pada saat kita marah atau emosi. Kadang kan ada tuh cerita yang orangnya kurus tapi saat ngamuk itu dipegang 10 orang malah kalah gitu. Inilah yang namanya kesadaran jiwa, Bli. Jadi untuk melatih ini itu ada istilahnya laku spiritual, tata apa harus kita dilalui seperti itu, Bli. Sedangkan hal-hal ini kenapa dihilangkan di Nusantara kita, Bli? Bahwa ajaran Nusantara itu dikatakan dosa ini, ajaran Nusantara itu dikatakan tahayul. Dikatakan dongeng. Jadi selama ajaran Nusantara itu tidak bisa dibuktikan di karya ilmiah, tidak bisa istilahnya dilogikakan, dinalarkan, kemudian tidak pernah diuji dalam laboratorium, maka ajaran Nusantara itu akan dibilang tahayul, dibilang dongeng. Lalu siapa yang melabelisasi ini? Ini adalah dunia barat. Tujuannya untuk apa? Ini harus perlu kita cermati, Bli. Inilah dulu ya, Bli, ya. Kita flashback ke belakang yang namanya Majapahit. Majapahit hancur karena apa? Karena doktrinisasi ini, Bli. Jadi masyarakat istilahnya masyarakat Nusantara seperti itu, Bli. Masyarakat Nusantara itu dikatakan sebagai yang namanya animisme, sebagai juga agama dinamisme, agama bumi seperti itu, Bli. Akibatnya apa? Masyarakat Nusantara zaman dulu tuh dia merasa kecil hati.
Kemudian Kayak kuno gitu di. jadi efeknya apa? Di saat istilahnya kita malu disebut dengan animisme, kemudian kita istilahnya melupakan yang namanya leluhur kita. Ya. Itu kan ajaran-ajaran. Ajaran leluhur kita buang. Kemudian istilahnya kita malu istilahnya dibilang menyembah tumbuh-tumbuhan, kita malu istilahnya bilang dikatakan menyembah alam dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Investor asing masuk. Alam kita hancur untuk saat Iya, ini iya, kan. iya. Kemudian di zaman bagaimana kerajaan Pajajaran ini beli menghancurkan yang namanya kerajaan Majapahit seperti itu beli. Ada menggunakan yang namanya doktrinisasi ini. Dikatakan kamu jangan mempelajari ilmu Nusantara, itu adalah klinik sesat. Seperti itu beli. Jadi akibatnya apa? Orang-orang Nusantara ini dia merasa enggan untuk mempelajarinya. Akibatnya apa? Mudahlah diserang oleh musuh. Coba ini masih dipertahankan, maka Majapahit mungkin sampai sekarang itu akan masih utuh beli. Inilah istilahnya labelisasi dari dunia barat. Jadi kenapa kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang beradab, tidak berusaha untuk mengungkap sejarah kita sendiri? Kenapa kita hanya menerima, kita hanya puas menerima sejarah Indonesia yang dibuat oleh dunia luar seperti itu. Coba ya sejarah Indonesia, sejarah Majapahit, sejarah Borobudur, Pramana yang dibuat oleh Belanda. Tidakkah ada istilahnya unsur politik yang masuk di dalamnya itu untuk menghancurkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang kuat seperti itu? Ya, setiap pengarang sejarah kan ada egonya masing-masing ya, seperti itu. Kepentingannya masing-masing. Jadi gini beli Dede, kemudian yang ketiga adalah ada namanya kesadaran roh beli. Jadi bagaimana kesadaran ini adalah kesadaran yang paling tinggi beli. Kesadaran yang paling tinggi bagaimana manusia itu mampu istilahnya berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Kemudian kalau di Bali disebut dengan kasidian dia. Jadi orang yang sakti adalah orang yang sidi. Sidi artinya apa? Adalah orang ini ahli loh. Karena apapun yang dia kerjakan dia akan menjadi berhasil. Inilah sidi beli. Jadi ilmu-ilmu ini dipandang atau dikatakan sebagai ilmu hayalan oleh orang yang awam seperti itu beli. Inilah dibedakan. Kalau emang ilmu istilahnya kesadaran roh ini, ilmu Nusantara ini adalah ilmu yang hayalan. Kenapa para maharishi kita mampu membuat candi yang begitu megah, begitu besar tanpa yang namanya semen, tanpa adanya besi? Ya seperti sekarang ya Bang. Apakah yang digunakan? Ini loh kita berpikir. Kemudian kalau memang ilmu ini hayalan, kenapa secret society beli yang ada di luar kan? Di luar itu dia mempelajari ilmu kita, ilmu Nusantara. Bahkan elit global itu dia mampu membuat yang namanya jaringan, bagaimana dia mengontrol yang namanya kapitalisme, liberalisme, juga istilahnya dia mengontrol yang namanya populasi kan, populasi manusia, bahkan dia menciptakan mata uang sendiri. Bagaimana dia mampu merancang sistem itu kalau hanya dia menggunakan kesadaran fisik aja, tidak menggunakan kesadaran jiwa dan kesadaran roh. Inilah yang istilahnya manusia sakti. Jadi hal ini kita didoktrinisasi oleh dunia luar untuk kita menjauhi ajaran-ajaran Nusantara. Jadi kita membuang ajaran sebanyak istilahnya kitab-kitab Nusantara itu dibakar, bahkan diperjualbelikan. Dan anehnya di saat kita melabelisasi bahwa ajaran kita adalah ajaran musyrik, sesat dan klinik, justru orang luar yang mempelajarinya. Iya. Jadi lontar kita tuh dibawa ke Belanda, ke Belanda. Mereka mempelajari itu dan kemudian lewat itu mereka mampu menguasai dunia. Sedangkan kalau kita mau di ajaran kita di Nusantara ada namanya lontar tutur buana kuse. Kemudian di Bali ada disebut dengan aksara pengejar buana. Tujuannya apa? Adalah ini leluhur kita itu mengajarkan kita untuk mampu menguasai dunia. Jadi mampu menguasai dunia bukan berarti kita sakti dalam artian kita bisa ngelekas, enggak loh. Dalam artian mampu menguasai dunia bagaimana kita memiliki intuisi, kita memiliki keterampilan yang mampu istilahnya merancang atau menemukan hal-hal yang baru. Coba kita berpikir. Jadi banyak istilahnya temuan-temuan kita seperti itu beli. Jadi para maharishi kita beli dengan istilahnya mempelajari yang namanya kesadaran roh, kesadaran jiwa, mampu mengetahui yang namanya tata surya beli tanpa alat yang namanya mikroskop apa namanya itu istilahnya, atau teleskop yang namanya itu, saya nggak tahu seperti itu alat itu. Jadi mampu istilahnya melihat tatanan surya. Kemudian dibuatkan di dalam kitab Geotista, di Bali ada warige. Kemudian ditiru oleh budaya luar. Nah, inilah istilahnya yang perlu kita. Jadi kenapa mereka boleh pintar dan boleh mempelajari ilmu Nusantara sedangkan kita tidak boleh? Tidak boleh. Ada apakah dengan ini loh? Inilah propaganda
yang harus kita cermati. Kita sebagai generasi milenial, ayolah kita bangkit. Jangan kita mau dijajah di tanah air sendiri. Kita harus menjadi NKRI yang berdikari, Bli. Jadi kita istilahnya mempelajari, stop istilahnya melabelisasi ini sesat, ini klinik, ini dinamisme, ini animisme. Lalu kita mencari inti ajaran itu seperti itu, Bli. Untuk menumbuhkan yang namanya kesadaran jiwa, kesadaran roh, dan kesadaran fisik seperti untuk menjadi manusia yang sakti seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, itu kan tadi penjelasan dari Jero mengenai manusia sakti. Bagaimana ada 3 tahap yang perlu digali gitu bagi manusia. Nah, untuk sekarang nih Jero, bagi generasi muda kan anggaplah masih awam untuk hal-hal seperti itu. Ada nggak cara tips atau trik dari Jero yang perlu kita pertama lakukan lah? Kan itu seperti kan ada tahapannya. Ada tahapan. Nantinya kalau kita kan sudah dicap di lumrah, nanti jangan belajar, nanti gila kan seperti itu. Jangan belajar kesedihan kan seperti itu. Kalau zaman pewayangan tuh kita Arjuna tuh mencari kesaktian bertapa gitu. Apakah sekarang masih seperti itu tuh? Enggak. Jadi kalau mungkin saya rasa bertapa itu masih dalam artian bertapa apa? Bertapa yang namanya perilaku beliau. Dimana kita istilahnya mampu mengendalikan ego, kita mampu menekan yang namanya kesombongan di dalam diri kita, amarah-amarah dalam diri. Itulah tapa yang paling sulit sebenarnya, karena dikatakan di dalam sastra kita, di konsep yang namanya Nusantara, musuh yang paling sulit ditaklukkan adalah musuh di dalam diri sendiri. Karena ini yang sangat sulit ditaklukkan. Bahwa apa istilahnya langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk mengaktifkan yang namanya kesadaran jiwa. Kesadaran fisik lah. Kalau kesadaran fisik udah kita dapatkan di sekolah-sekolah, bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar, membaca. Berarti kalau misalnya kita melakukan pelatihan kesadaran fisik itu lebih kayak mengontrol nafsu ya. Misalnya apa yang kita lihat seperti sama istilahnya kita mempelajari yang namanya ilmu formal loh, kesadaran fisik. Kalau kesadaran yang namanya jiwa, yang pertama adalah kita berusaha mensinkronkan yang namanya energi tubuh kita dengan energi alam. Kita berusaha mendengarkan suara alam, karena alam ini sebenarnya dia bersuara, Bli. Jadi tumbuhan tuh entah itu ada batu, Bli, kemudian ada pohon, dia memiliki energi dan dia memiliki suara yang hanya mampu didengar oleh orang-orang yang sudah memiliki kesadaran roh seperti itu, Bli. Inilah kesadaran roh. Makanya para maharishi kita dulu mampu memindahkan batu, mampu memindahkan pohon, karena dia sudah bisa berkomunikasi dengan alam semesta, Bli. Jadi inilah yang pertama, bahwa dunia ini memiliki suara, yaitu 5 suara, Bli. Kalau konsep kita berbicara masalah sastra yang namanya Nusantara, Bli. Karena dunia ini terbentuk dari 5 unsur, baik itu zat padat, zat cair seperti Bli kan, api, ada angin, dan juga ada alam kosong atau gas seperti Bli. Di Bali disebut dengan Panca Mahabhuta. Begitupun di dalam diri manusia, Bli. Jadi kita yang pertama adalah meditasi, Bli. Meditasi untuk istilahnya melatih kesadaran yang namanya kesadaran roh, kesadaran jiwa. Meditasi yang pertama adalah bagaimana kita berusaha mendengarkan suara alam dan mengucapkan lagi. Yang pertama adalah suara sang. Sang ini adalah mewakili yang namanya suara udara, seperti udara gas kan. Jadi bagaimana kita konsentrasi, kita melantunkan bunyi sang itu sampai istilahnya hembusan napas dalam arti, bukan hembusan napas mati lah. Setelah istilahnya jeda napas lu, apa? Sampai habis. Kemudian yang kedua adalah bang. Bang ini adalah energi api. Api. Kemudian setelah bang itu ada ini adalah energi tanah. Jadi kapan itu dikatakan sebagai perdana dalam konsep yang namanya, kalau itu di dalam konsep Dwi Aksara disebut dengan purusa. Kalau di konsep Panca Mahabhuta, itu disebut dengan tanah. Tanah. Nah, kemudian yang kedua, yang keempat ada yang disebut dengan bukan ung itu adalah elemen air. Jadi ini yang ada di dalam diri manusia, juga ini yang ada di alam semesta. Jadi kita seperti Jadi suara ini dia akan mampu menggetarkan di otak kita tuh, ada yang namanya cairan, di otak kita ada cairan yang akan mengontrol gerak tubuh manusia, mengontrol saraf kita. Jadi saraf yang ada di dalam otak itu tidak bisa digerakkan atau digerakkan hanya dengan gerakan tubuh, tapi dengan mantra inilah dia akan bergerak. Coba diusahakan di saat konsentrasi akan ada getaran di daerah kepala ini. Inilah yang akan istilahnya merelaksasi getaran-getaran otak. Tujuannya untuk apa? Supaya kita mampu untuk menangkap
fenomena yang ada seperti beli. Kemudian yang terakhir ada ong. Ong itu adalah aksara yang mewakili yang namanya ruang kosong atau ether yang namanya ya ruang kosong atau angkasa, inilah ong terakhir. Nah inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau kita semedi, istilahnya mendengarkan suara alam dan kita memflashback lagi suara alam itu supaya menjadi tubuh kita sinkron dengan alam semesta. Sefrekuensi Seperti itu beli. Kemudian yang kedua adalah di saat kita makan, kita berusaha istilahnya ngejot lah, atau kita berbagi dengan saudara kita sedulur papat limo pancer. Ingat kalau kita tidak tahu mantranya, kita cukup ambil segenggam aja, kita taruh di sebelah piring makan, kita aturkan kepada saudara kita. Inilah yang harus kita latih terus menerus untuk mengaktifkan yang namanya kesadaran jiwa kita. Kalau kesadaran roh itu bagaimana, kalau konsep kita namanya sastra Bali, atutur ikang atmering jadinya. Artinya apa? Carilah jati dirimu. Apabila kita sebagai manusia, kita sudah tahu jati diri kita ini kenapa kita dilahirkan. Kita jadi hamba siapa kita di sini. Jadi kita dilahirkan untuk apa? Kalau kita sudah tahu tujuan kita dilahirkan, kita pasti akan mengikuti arah itu. Nah inilah harus kita latih terus, Bi. Dalam artian kita tahu yang namanya jati diri, kemudian kita usahakan puasa putih di hari kelahiran kita. Contoh ada lahir Kemis Kliwon, ada Budo Kliwon, inilah kita lakukan yang namanya puasa putih. Seperti itu. Ini hal-hal yang harus kita lakukan. Coba kita istilahnya contoh-contoh orang yang sudah mampu melewati hal ini, seperti Presiden kita Soekarno. Bagaimana dia kan, beliau sudah mampu melewati yang namanya ini. Kemudian Gus Dur, bagaimana tuh beliau kan, karena jadi kesadaran roh ini, kesadaran jiwa dan kesadaran ini diajarkan di pesantren. Kalau kita di Bali kan istilahnya di pesraman seperti itu. Jadi di sekolah-sekolah formal itu tidak diajarkan hal ini. Kenapa kita? Nah, di saat kita sebagai orang yang dikatakan sebagai orang yang berpendidikan, justru kita kekurangan pangan. Kenapa? Karena kita menghancurkan alam kita. Sebenarnya alam kita dulu kita sudah mewarisi alam Indonesia yang sangat kaya seperti itu. Bahkan di lagu dikatakan tongkat pun bisa tumbuh. Ya. Lagu gini ya. Tongkat dan kayu jadi tanah. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Inilah istilahnya. Ini membuktikan bahwa itulah surga Indonesia. Jadi inilah istilahnya teman-teman, ajaran-ajaran Nusantara yang harus kita warisi, yang harus kita lestarikan lagi. Stop istilahnya liberalisasi dari budaya luar. Kita berusaha mencari jati diri kita pelajari lagi warisan-warisan kita untuk menjadi negara yang kuat seperti itu. Jadi nah itu teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah seperti tadi Beli Joro jelaskan, terus sekarang lagi di tahap 3 mungkin lagi tahap mencari jati diri, mungkin kan bisa menanya-nanya langsung sama Beli Jero bagaimana detil-detilnya untuk mencari hal itu ya. Nah, jadi itu yang bisa dijelaskan nih Beli Jero tentang manusia sakti. Ternyata tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Tidak menyeramkan. Jadi tidak baru bisa mengeluarkan Kamehame mungkin kalau kayak di Dragon Ball baru dibilang sakti ya. Tapi pada bisa menghilang baru sakti. Disadarkan pada zaman sekarang kan sakti ini kalau kita bisa mengayomi, jadi bisa berguna untuk bangsa dan negara. Ya, itulah istilahnya untuk alam, tak untuk manusia atau Tuhan. Nah, mungkin Beli Jero ada saran mungkin untuk kita nantinya kalau kita mengacu tadi kesadaran diri di pendidikan, mungkin ada saran nggak biar nantinya kan untuk menguatkan kesadaran diri di pendidikan yang kita dapat di pendidikan. Artinya pendidikan informalnya lah, bagaimana mungkin kita untuk mengasah di rumah, ya, gitu, di lingkungan. Jadi seperti itu teman-teman, bahwa istilahnya kesadaran yang pertama adalah kesadaran jiwa dan kesadaran roh ini adalah sangat mempengaruhi yang namanya kesadaran fisik. Jadi jika kita sebagai manusia istilahnya meditasi, dia akan menjadi orang yang pintar, jadi mudah menangkap. Jadi yang pertama, seperti saya jelaskan tadi, yang pertama rajin-rajinlah mendekatkan diri kepada Yang Kuasa, karena beliau adalah pengendali dari segala-galanya. Selain juga kita istilahnya menghormati yang namanya leluhur kita, baik itu leluhur yang sudah tidak ada atau orang tua kita harus itu hormati. Mungkin itu aja
cara yang paling terbaik adalah mohon doa kepada orang tua. Apapun yang kita kerjakan tetap Dan pada itu yang orang tua Ya. Iya. Itu pintu gerbang kita masing-masing ya. Yang yang paling penting adalah tolong tekan ego. Jika kita ingin mempelajari budaya Nusantara seperti itu. Karena kan seperti yang dijelaskan oleh leluhur-leluhur kita lah, pengendalian hawa nafsu kayak gitu lah. Mungkin termasuk ego itu sendiri kan. Kalau kita akan diajarkan pengenalan sadribu kita ya harus bisa mengendalikannya. Mungkin beli jarak udah bisa. Masih tahap belajar. Sama beli. Jadi itu tidak terbatas dari suku, ras atau agama gitu ya. Umur Sekali pun lagi tidak. Ya. terbatas oleh umur juga atau genre kita mau perempuan mau laki benar. seperti itu, nggak terbatas seperti itu. Tapi Bu Dede, tapi tidak jangan masih terlalu tinggi hayalan kita mau menjadi seperti tadi tuh Ami nenek lampir itu kan. Iya, Cukup iya. kita tahu jati diri kita sendiri dan berguna nantinya Bu Dede ya. Berguna untuk sesama, Iya, artinya iya. itu yang terpenting, berguna untuk sesama, untuk alam, karena dengan kita tahu artinya kegunaan alam itu sendiri, kita pasti ingin menjaga itu, Iya, iya. ingin menjaga. Jadi itulah manusia sakti, definisi kita Taksu Poleng seperti yang kita jelaskan dulu ya. Mungkin baik teman-teman, mungkin itu saja sih pembahasan kita kali ini mengenai tentang manusia sakti. Tapi tadi sudah disebutkan oleh Beli Dede, sakti itu bukan berarti ilmu spiritual yang wah seperti kita lihat di film-film seperti nenek lampir seperti itu. Jadi sakti di sini bisa disimpulkan bahwasanya bagaimana kita bisa mengendalikan diri mungkin dalam kesadaran jiwa dan roh kita. Nah, tadi sudah dijelaskan juga beli Jero bagaimana cara-caranya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi di sini kami bukan menggurui, di sini kami belajar, Berbagi. sharing, berbagi. Mungkin kalau ada kekurangan dan ini bisa mungkin teman-teman bisa tambahkan, mungkin ada referensi yang lain, mungkin bisa di DM juga. Kita di sini sama-sama belajar. Mohon maaf sekali lagi di sini kami bukan menggurui. Selama untuk berguna Ya, bagi manusia atau alam, silahkan berbagi. ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kalian bahas. Ingat like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya dan memberikan edukasi yang lebih baik lagi. Akhir kata kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.